Halo anak-anak semuanya, tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan mempelajari masih di tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Sebelumnya kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan adanya pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain ini termasuk menghemat air. Dari gambar-gambar ini, kalian harus bisa menceritakan berdasarkan gambar-gambar yang ada. Ya nak ya, kalian perhatikan di sini ada air hujan turun, kemudian ada seorang yang sedang menampung air, kemudian di situ ada gambar sedang mencuci perabotan rumah tangga. Kemudian ada lagi di situ gambar yang menunjukkan bahwa perabotan rumah tangga itu bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk kita makan bersama. Kemudian ada gambar air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk membersihkan kendaraan atau sepeda. Dan kemudian ada gambar air hujan itu dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Ya nak ya. Kemudian dari gambar-gambar tadi kalian tuliskan cerita pada tempat yang tersedia. Tuliskan minimal 15 kalimat. Nah, tapi supaya lebih menarik, buatlah judul yang menarik. Contohnya, judulnya adalah pemanfaatan air hujan. Pada saat terjadi hujan, banyak air hujan yang jatuh dari langit. Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami akibat ini. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat ini. Sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah. Pemanfaatan air hujan ternyata dapat mengurangi pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak. Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya, pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci misalnya, wajan dan lain-lain yang dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut. Nah, kemudian tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Yang ada pada cerita itu, ternyata air hujan yang dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan air hujan yang kita tampung tersebut, kita memperoleh makanan yang sehat dan yang dibutuhkan oleh kita. Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda motor. Menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita. Manfaat lain dari air hujan ini dapat juga digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah,
juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga akan bertambah sehat. Nah, itulah sebagai contoh dari cerita yang ada di gambar tadi. Sekarang, tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Nah, dari bacaan itu, bahwa 1. Air hujan yang turun dari langit dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk membersih peralatan dapur yang kotor. 3. Peralatan dapur yang bersih juga menjamin kita mendapatkan makanan yang bersih. Kemudian 4, air hujan dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan. Dan terakhir 5, bahwa air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini salah ketik ya nak ya. Jadi maksudnya menyiram tanaman. Kemudian perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama saling mengingatkan. Kemudian kerjasama untuk mengerjakan. Nah, kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan, dan kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Dan kalian juga jangan lupa bahwa mempunyai kewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman kita. Sekarang kita perhatikan gambar satu persatu ini. Nah, pada gambar pertama, ada proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira hak kalian adalah apa? Kemudian kewajiban kalian juga bagaimana? Nah, hak saya adalah mendapatkan pengetahuan baru. Sedangkan kewajibannya menyimak apa yang diberikan guru dengan seksama. Kemudian, perhatikan lagi gambar berikutnya. Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak saya adalah bagaimana, dan kewajibannya adalah bagaimana juga. Nah, sedangkan haknya adalah belajar dengan nyaman. Kemudian kewajiban saya adalah membersihkan dan menjaga kenyamanan kelas. Contoh, kalian melaksanakannya dengan piket bersama-sama. Kemudian gambar selanjutnya adalah memiliki lingkungan sekolah yang asri. Hak saya adalah belajar di tempat yang aman. Seperti di sekolah kita, di sekolah kalian, alhamdulillah sudah mendapatkan sekolah yang nyaman. Kemudian kewajibannya adalah menjaga kelestarian sekolah agar tetap nyaman. Kemudian gambar berikutnya adalah memiliki tempat penyeberangan yang aman. Sedangkan hak saya adalah menyeberang dengan selamat. Kemudian kewajibannya apa? Yaitu kewajiban saya adalah atau kewajibannya adalah menjaga ketertiban ketika menyeberang. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bagian-bagian sekolah dan isilah titik-titik yang sesuai dengan gambar. Nomor 1,
ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah berapa persegi satuan? Kita hitung satuannya ada berapa ya nak ya. Nah, kalau dari barisan sebelah kiri dari atas ke bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian sebelahnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi luas ruang kelas itu adalah 15 persegi satuan. Kemudian lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah berapa persegi satuan. Sekarang kita hitung yang berwarna hijau itu ada dari atas sebelah kiri ke bawah 1, 2, 3, 4, barisan berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16. Itu ya nak ya. Kemudian ketiga, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Nah, luas ruang kepala sekolah adalah berapa? Kita lihat warna biru. Ada 1, 2, berarti ada 2 persegi satuan. Kemudian keempat, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Luas ruang perpustakaan adalah, nah kita hitung yang warna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 persegi satuan. Kemudian yang kelima, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Kalian perhatikan warna merah. Nah, sebelah atas kalian, sebelah kanan atas, bahwa luas kamar kecil adalah kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 persegi satuan. Kita hitung sekarang luas bagian berikut ini yang ada ya nak ya. Tetapi Bapak ingatkan bahwa dalam menghitung satuan persegi, seandainya kalian menemukan gambar yang setengah, berarti dijumlahkan yang setengah dengan setengah ya nak ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini kalian hitung dulu gambar satuan persegi yang utuh. Yang utuhnya supaya mudah kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, kemudian di atas ada 2 lagi 9, 10. Nah, yang setengahnya itu ada 2. Setengah ditambah setengah jadi 1. Jadi jumlah semua kotak yang ada adalah 11 persegi satuan ya nak ya. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita hitung sekarang. Kalian Bapak ulangi, hitung dari kotak persegi satuan yang utuh. Yuk kita sama-sama hitung. Yang utuh itu ada 18. Karena ya kalau kita hitung ada 18. Kemudian setelah dihitung kotak yang utuh, lihat yang setengahnya ada berapa di situ. Nah, ada setengahnya ada 4, setengah ditambah setengah 1, yang setengah lagi yang di bawah tambah setengah jadi 1, jadi 18 ditambah 1 yang di atas adalah 19,
kemudian ditambah yang setengahnya ada 2 lagi, jadi jumlahnya ada 20. Nomor 3, gambarlah bagian dengan luas 24 persegi satuan. Ya, Nak, ya. Nah, kita gambar dengan satuan perseginya ada 24. Nah, kita hitung seperti ini. Jadi ada 24. Kemudian nomor 4, gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Nah, digambarkannya seperti ini. Ada 17 persegi satuan. Kemudian nomor 5, gambarkan bagian dengan luas 40 persegi satuan. Nah, kita gambar, kita lihat, kemudian kita warnai, dan dihitung ada 40 kotak satuan.